الإسلام ديني ومحمدا رسول الله tidak menghapuskan, tidak menghilangkan, tidak membatalkan. Tapi Paulus kemudian mengajarkan Kristen bahwa Yesus telah membatalkan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu harus saudara camkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, jika kasih itu implementasinya kita lihat di dalam perintah Tuhan yang ada dalam Yosua 22 nomor 5. Ini sudah sering saya katakan kepada teman-teman yang ada. Di dalam kitab ini jelas sekali kasih itu adalah justru melaksanakan perintah Torah itu. Hanya ingatlah baik-baik dengan sangat setia perintah dan hukum. Coba, lakukanlah dengan sangat setia. Lakukanlah dengan sangat setia. Artinya tidak ada peninggalan, artinya tidak ada kondisi di mana kita akan meninggalkan hukum Taurat itu kalau kita adalah orang Yahudi. Bagaimana mengasihi Tuhan menurut Tuhan? Jalannya ditunjukkan. Apa itu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi kasih kepada Tuhan menurut Yosua 22 nomor 5 gak boleh menjadi Kristen. Kok gak boleh menjadi Kristen, Bang Suma? Yes, karena dengan menjadi Kristen Anda hidup di dalam memerdekakan diri dan membebaskan diri dari aturan-aturan Tuhan. Sementara kasih kepada Tuhan menurut Tuhan berdasarkan kitab Yosua 22 nomor 5 adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Ini perintah Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan sunat, Bang, tidaklah mungkin kemudian orang-orang bisa diselamatkan. Anda bisa kasih kepada anak, saudara Tony bisa kasih kepada istri, kalau anak-anak Anda tidak ajarkan bersunat. Kenapa? Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sementara orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu satu. Kedua, terakhir dari saya, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi Tuhannya Musa dan juga Paulus mengatakan itu. Belum lagi dikatakan dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat kulubnya tidak boleh masuk ke tempat rumah ibadah yang kudusnya Tuhan. Jadi Kristen ini mau masuk ke mana? Sementara Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tuhannya Yesus justru lain. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, dia harus dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum sunat, hukum kekalku. Ini serba salah. Maju salah, mundur salah, ke pinggir salah, ke tengah salah. Oleh karena itulah kemudian kembali kepada Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau pun akan bersunat, engkau pun akan bertauhid, engkau pun akan sholat, sujud dalam beribadah. Dan jika engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mungkin menjadi Kristen, karena Kristen adalah golongan manusia. Aku tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Demikian sementara, silakan. Ini ntar ya, ini ceramahnya Bang Juma enak didengar, cuman agak-agak nyakit di hati ya. Jadi buat Vicky ngasih istrinya, ngasih anaknya, lah gua nggak ada ngasih gua, ya udahlah
Bang Umar, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya boleh aku tambahin ya. Iya boleh. Ya saya tadi dengar narasi dari siapa? Si Mas Tony. tadi. Ya Mas Tony. Terkait dengan hukum kasih ya. Sebenarnya hukum kasih itu nyontek hukum Taurat. Kalau saya tanya begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, itu Yesus bisa kecilin nggak itu? Matiin. Ya, marahin aja Bang Umar, marahin. Banting aja banting. Kalimat Yesus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, itu Yesus nyontek di mana Pak Tony? Nyonteknya di sini. Itu Di lagu. Maaf, Nyontek di mana? kalau untuk kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu, itu memang itu ada di perintah Allah pertama. Di mana? Yang saya bilang tadi kan, Nggak ada itu, kamu yang saya bilang tadi, nggak ada perintah pertama yang kok kasihilah. ini Perintah yang saya pertama bilang tadi, 10 perintah itu, perintah yang pertama itu tertulisnya begini. Akulah Tuhan Akulah yang Tuhan engkau Allahmu. Oh, nah tuh. Yang Itu ya. kedua, tidak ada Tuhan selain aku. Yang ketiga, jangan menyembah selain pada aku. Yang tidak menyembah. Terus keempat, kasihanilah sesamamu. Kelima, kasihanilah kedua orang tuamu. Tuh. Yos. Yang kalimat Nah, bukan kasihilah begitu. Tuhan Allahmu. Mungkin salah itu. Nggak, gini, Pak Tony, sebentar. Kasihilah Tuhan Allahmu itu Yesus nyontek di mana? dan berdoalah bagi mereka yang Hukum kasih yang diajarkan Yesus kan begini nih. Kebiasaan oten kan begini. Hukum Taurat itu udah digenapi dengan hukum kasih. Hukum kasih itu kan berbicara tentang fi ahafta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kan itu hukum kasih. Nah, yang saya tanya, kasihilah Tuhan Allahmu itu jangan potong ya. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada saja dan cintailah aku. Itu hukum 10 Taurat tadi yang saya bilang itu. Itu yang tadi saya bilang 10 hukum Taurat. Bentar, Ibu blokir. Yang gua tanyain kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap budimu, itu Yesus nyontek di mana? Yesus kan rabi dia. Dia ngutip Torah di bagian mana? Jangan ngomongin Aseret Adevarim, itu 10 firman Hashem. Itu Yesus kan rabi dia. Dia ngutip dari mana itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, itu nyontek di mana? Ya kau jawab. Gak ada itu 2 detik jawabannya. Jadi menurut abang nyontek dari mana nih? Nah, kau baca Ulangan 6 ayat 5. Bunyinya kayak gimana? Bunyinya Ulangan 6 ayat 5. Nah, Silakan abang. dengarlah hai Israel, ayat 4 ya. Sema Israel, Hashem Elohinu, Hashem Echad. Terus ayat kelima bilangnya fi afsta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu kan Ulangan 6 ayat 5. Itu Torah itu. Yesus kan rabi dia. Dia kan ngutip Torah. Bagaimana Anda bilang Torah itu batal? Oke, yang kedua, second question. Antara Paulus dan Yesus, kedua orang ini lebih hebat mana dalam segi hukum Taurat? Ya, kau jawab. Tentunya Antara lebih kuat Yesus dan Yesus. Paulus. Oh, salah, lebih hebat Paulus lah. Masa Kau sih? baca.
Siapa yang menjalankan hukum Taurat yang tanpa ada cacat? Siapa? Kau jawab. Silakan jawab. Loh, Silakan dari Anda kan- pemahaman Bang Umar. Silakan dari pemahaman Bang Umar dulu. Anda kan Kristen. Gini ya. Siapa Pemahaman yang dari bisa Bang Umar dulu. enggak, gini. Manusia siapa yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa ada cacat? Kau jawab dulu. Silakan pemahaman Bang Umar dulu, saya dengar. Enggak, kau jawab dulu. Bilang Bang Umar, ampun, aku nggak tahu. Coba. Loh, kenapa saya harus bilang ampun? Harus, Emang itu salah. harus. Terus saya bilang ampun. Makanya kan aku nanya sama kamu, di antara Saya bilang manusia silakan. siapa yang Silakan bisa melakukan pemahaman Bang hukum Umar Taurat siapa? tanpa Silakan bercacat siapa? pemahaman menurut pemahaman Bang Umar siapa? Gini sebentar saya luruskan. Oh, Kode ngerti etik gitu dalam loh. diskusi itu kalau ditanya itu dijawab, jangan silakan Anda jawab sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Ini kode etik dalam diskusi loh. Kalau Jangan ditanya kau jawab. berkhotbah di sini, ini dialog, jangan berkhotbah. Makanya aku tanya, siapa manusia yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa bercacat? Paulus. Nah itu Bang Juma bener itu. Filipi 3 Filipi 3 nomor 6. Ya lanjut Bang Juma. Bang Cuma Silakan, benar antum, iyalah dia antum. pinter.